Eh, Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Alfiando dan Afif Maududi. Kami dari kelompok 6, kami akan membawakan materi keuangan internasional praktik. Lanjut. Country risk Indonesia dalam krisis moneter tahun 97 sampai 98. Dan ini ada tabelnya yang bisa kalian lihat, pertumbuhan PDB-nya dari tahun 96 sampai 98 dan inflasinya sampai dari 96 sampai 98. Lanjut. Jadi pun 798. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli tahun 97 berlangsung selama 2 tahun telah menjadi krisis ekonomi. Banyaknya perusahaan yang tutup, meningkatnya pengangguran, dan krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena krisis moneter saja. Sebagian diperberat oleh musibah nasional datang beruntun di tengah kesulitan ekonomi, seperti gagal panen di banyak tempat karena musim panas, musim kemarau yang berkepanjangan, dan yang terparah selama 50 tahun terakhir. Adanya hama, kebakaran hutan besar-besaran di Kalimantan, dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 98 lalu dan kelanjutannya. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini, yang tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga signifikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi dan keadaan sosial maupun etnis di Indonesia. Lanjut. Fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inflasi terkendali, pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih tercatat surplus. Meskipun defisit secara berjalan cenderung membesar, namun jumlahnya masih terkendali. Cadangan devisa masih cukup besar untuk menopang negara. Realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan surplus, namun ada beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang terlalu kaku dan berlarut memonopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi tidak efisien dan kompetitif. Di saat yang bersamaan, kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian sehingga masuk dana dari luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di-hedge. Hedge adalah tindakan melindungi nilai suatu aset yang dilakukan untuk menghindari kerugian di masa yang akan datang. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadinya juga krisis kepercayaan. Lanjut. Di sini kita menyediakan tabel indikator utama ekonomi Indonesia pada tahun 90 sampai 97. Dari mulai pertumbuhan, tingkat inflasi, neraca pembayaran, cadangan devisa, debt service ratio, nilai tukarnya, APBN, dan sebagainya dari tahun 90 sampai 97 yang bisa kalian lihat di depan mata kalian. Lanjut. Krisis moneter dan faktor-faktor penyebabnya. Penyebab utamanya adalah merosot nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meskipun bukan faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang berbeda namun mendukung faktor-faktor lain sehingga memperparah keadaan. Diadopsinya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Kondisi di atas, karena Indonesia menganut rezim devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk orang bermain di pasar falas. Harga barang impor menjadi relatif murah, dan produk dalam negeri menjadi mahal, sehingga masyarakat membeli dan lebih memilih barang impor karena kualitasnya lebih baik, dan akibatnya produk dalam negeri tidak dapat bersaing. Ekspor menjadi kurang kompetitif, dan impor pun menjadi meningkat. Lanjut. Akar dari permasalahannya adalah utang luar negeri swasta jangka pendek, menengah, dan mungkin panjang, sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 90-an telah mencapai jumlah yang sangat besar.
Sebagai contoh, bayangkan jika Anda punya utang sebanyak 1 juta dolar sebelum krisis dan 1 juta dolar setelah krisis, yang mana nilai tukarnya awalnya $1 2.000 dan tiba-tiba menjadi $15.000, maka Anda akan bangkrut. Lanjut. Apa yang terjadi? Dari total utang luar negeri per Maret 98 yang mencapai 138 miliar dolar, sekitar 72 miliar dolar adalah utang swasta dan 2/3-nya jangka pendek. Pasar uang dan pasar modal juga rontok. Bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional bank-bank besar memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah. Ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang paling terpukul cukup parah. Sehingga resiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lanjut. Melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pun juga meningkat. Ketika itu mencapai 50% dari total penduduk. Pendapatan per kapita mencapai $1.155 per kapita pada 96 dan $1.088 per kapita pada 97, menciut menjadi $610 per kapita pada 98. Industri otomotif pada 2 Januari tahun 98 terimbas krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun pada pembukaan pasar falas 98. Pada akhir Desember tercatat nilai tukarnya senilai Rp5.050 dan melemah jadi Rp6.000. Melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan tingginya permintaan dolar oleh para pelaku pasar. Akibatnya sektor industri otomotif mulai terimbas krisis moneter. Beberapa perusahaan seperti Astra, Internasional, Bimantara, Indomobil, dan Bakri menunda pembangunan pabrik serta investasi mereka. Demi bertahan dari krisis, mereka mengurangi produksi, mengurangi gaji eksekutif, dan melakukan PHK atau misalnya biasa kita sebut downsizing. Lanjut. Kekuatan sosial juga sedang bekerja. Banyaknya aksi demonstrasi sini kritik terhadap pemerintah Soeharto meningkat, dan banyak-banyaknya kekuatan baru yang bermunculan yang terkesan ingin membenarkan krisis ini. Lanjut. Kita sampai pada bagian penutup ya, ini kesimpulan. Menarik untuk menanyakan apakah krisis seperti itu dapat terjadi lagi di masa yang akan datang di Indonesia. Kemungkinannya cukup kecil. Perlu ditekankan bahwa krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena dampaknya. Karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya yang terjadi adalah finansial, namun berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan, melainkan justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan para investor. Ketidakpastian dan ketegangan dalam sosial dan perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi hengkang. Demikian juga setelah Soeharto jatuh. Ketidakpastian politik membuat banyak investor, baik asing maupun domestik, untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia. Lanjut. Ya, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses untuk kita semua.